Hai Fit Squad, good morning semuanya. Video ini dibuat setelah gua baru beres ngajar di virtual gym. Oke? Jadi kalau lu lihat baju gua masih keringetan kayak begini dan muka gua kayak berantakan, itu kan baru beres ngajar dan tiba-tiba dapet insight ya. Jadi yang mau gua bagikan di sini adalah pengalaman gua pribadi, di mana gua beberapa hari ini kayaknya menghadapi yang namanya dimarahin orang ya. Dimarahin orang, ya bisa rekan kerja, bisa pasangan, terus dan apa lagi? Gue lupa sih. Kayaknya ada beberapa banyaknya rekan kerja sih, rekan kerja sama pasangan ya yang komplain ke gue lah. Biasanya waktu zaman gue gendut dulu di waktu berat 88 ya, sekarang kan di 72. Sekarang 72 nih. Dulu waktu gue 88, ketika ada orang marah, ya everything, gue selalu punya niat pengen balesnya cepet ya, pengen langsung bales, marahin dia balik, dan pada akhirnya kita ribut ya, entah sama siapapun, bisa sama rekan kerja ataupun customer ataupun sama pasangan begitu. Gue ribut dan akhirnya masalahnya nggak beres, malah ributnya berkelanjutan dan akhirnya diem-dieman beberapa hari, bisa sama customer, rekan kerja ataupun pasangan ya, balik lagi ya. Jadi kalau namanya ribut ataupun diem-dieman itu nggak mengenal status ya, bisa sama siapapun. Kecuali kita ada kepentingan sama orang tersebut, maka kita akan mengusahakan untuk buru-buru berdamai ya. Kalau nggak, si masalahnya nggak beres-beres karena kita terblok sama keributan di antara hubungan ya gitu. Lalu, gue kan melakukan diet, olahraga, sampai akhirnya gue jadi instruktur nih. Ya, sampai akhirnya gue mau bikin e-course ya, e-course tentang bagaimana cara diet. Nah, jadi intinya progres gua dari 88,5 ini sampai ke 72 sekarang, ini secara nggak langsung itu melatih gue punya heart rate. Terakhir gue melakukan medical check up ya, heart rate gua di 52-53 gitu ya, which is itu di bawah detak jantung orang normal, di mana orang normal itu kan 60 sampai 110 heartbeatnya nih, heartbeat lagi. Heartbeat itu mah musik ya. heart rate-nya kan 60 sampai 110 itu versi normal, tapi gua itu di 52 sampai 53. Sampai si tukang ukurnya ini, bukan tukang ukur, maksudnya si mantri ya. Mantrinya ini bingung. Pak, Bapak nih kayaknya ada sesuatu nih. Heart rate-nya di bawah 60. Ada yang nggak normal, Pak. Ya kalau dipikir-pikir, gua kan rajin olahraga ya. Ya wajar lah gua nggak normal. Gua kan manusia berbeda, betul? Karena rajin olahraga. Belagu banget. Maksudnya ini bukan belagu ya, bukan ya, tapi maksudnya why dia nggak kepikir gitu untuk dia nanya gue rajin olahraga apa enggak, kan dia juga lihat badan gue yang mungkin nggak terlalu gendut gitu kan, muka nggak cabi. I think kayaknya harus ada relasinya deh, heart rate rendah dengan rajin olahraga. Nah, tapi poinnya adalah nyambungin sama masalah gue sebelumnya yang gue sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit ribut ketika merespon orang yang lagi marah-marah. Di posisi sekarang gue mempelajari sebuah teori namanya coaching ya, coaching ini bisa life coaching, bisa business coaching ataupun wellness coaching, yang mana ini gue pakai juga pada saat gue ngobrol sama orang. Jadi kan gue membuka juga tuh layanan untuk wellness coaching tuh ya, orang bisa ngobrol sama gue, yang mana gue berusaha mencari penyebab dari dia kenapa dia nggak bisa turun berat badan, dan gue mencoba juga untuk membantu dia membuat target baru dan menghindari masalah yang menjadi sebuah akar di mana dia gagal dalam menurunkan berat badan. Mungkin aja dia udah tahu ya. Ya, banyak orang sudah tahu cara turunin berat badan gimana. Sesimpel cuma kurangin makan, perbanyak olahraga, dan hindari begadang. Udah, banyak orang yang tahu ya untuk tips seperti itu, tapi banyak juga yang nggak bisa melaksanakan dengan baik, dan itu yang gue cari tahu kenapa dia gagal di part sananya. Oke? Nah, gue pakai teori itu untuk ngobrol sama orang lain. Tapi gue nggak bisa memakai teori ini untuk diri sendiri, dikarenakan gue cepat emosi ya. Pada saat ngobrol sama orang, ya mungkin karena ranahnya profesional, gue merasa wah gue harus profesional nih ya. Jadi mindsetnya mengontrol badan. Tapi ketika gue tidak ada mindset profesional, menjadi diri sendiri, tiba-tiba emosi. Nah, tapi sekarang, di posisi sekarang ini, menghadapi kejadian-kejadian seperti dimarahin, dikomplain, ya sama papa gue juga dikomplain ya, kadang-kadang urusan kerjaan lah. Respon gue pertama adalah, dengan teori coaching ya, adalah berpikir kenapa dia marah. Oke? Biasanya gue kan langsung ngelawan. Ngelawan gitu ya, karena egonya merasa terserang, gengsinya kena, gue langsung melawan, langsung ngajak ribut.
Dan udah akhirnya kita ribut beneran ya, nggak sampai pukul-pukulan sih, cuman ya at least ada mulut lah gitu. Di posisi sekarang gue bisa berpikir lebih netral ya. Gue merasa ya kenapa ya gue bisa kayak gini ya. Gue juga merasa aneh sendiri ya, karena dulu gue marah-marah, sekarang kok bisa lebih tenang gitu. Ternyata jawabannya di heart rate yang rendah. Jadi ciri-ciri orang yang mudah marah biasanya heart rate-nya tinggi, dan ada relasinya juga dengan hipertensi ya. Makanya kalau orang darah tinggi gampang marah tuh, temperamental. Tapi kalau heart rate-nya rendah, dia kan boleh dibilang aliran darahnya dengan detak rendah tapi sudah mencukupi ke seluruh tubuh, begitu teorinya. Itu yang gue tangkap ya. Nah makanya ketika heart rate rendah, nggak langsung pulsnya naik, itu memberikan kesempatan otak buat berpikir terlebih dahulu. Kita bisa mikir teorinya, kita bisa mencari tahu apa sebabnya, ataupun kalau kita nggak punya teorinya, at least bisa dilawan dengan sabar. Dengerin dulu dia ngomong apa gitu ya. Nggak usah sampai mikir kenapa ya, bagaimana ya, kenapa dia mikir gitu, nggak usah. Itu kalau heart rate-nya rendah tanpa ada pengetahuan. Kalau didukung dengan pengetahuan, lebih bagus. Kita heart rate rendah, bisa diam dulu, dengerin dia ngomong, dan berpikir, ini penyebabnya apa, kenapa, bagaimana itu terjadi, faktor-faktornya apa aja, sampai kita analisa, sampai dia udah beres ngomong, kita tunggu dengan sabar, baru kita respon, memberikan feedback. Dan pada waktu memberikan feedback, gua karena sudah terlalu kental dengan teori coaching ya, gue bisa nanya. Ya, nanya ya, jadi lu maunya apa? Oke, jadi gue harus gimana? Oke, kasih gue insight, kasih gue ide. Itu biasa gue ya, yang gue lakuin ya, karena udah terbiasa dengan coaching ditambah dengan heart rate yang rendah. Jadi gue bisa berpikir secara logik. Nggak tahu sih, ini bisa sampai kapan, karena basically ya, I'm human. Ada kelemahan juga gue untuk emosi cepat naik, tapi I think this is help sih, dengan heart rate-nya rendah. Gue merasa bisa lebih mengontrol diri dan berpikir logik. Kita nggak pernah bisa ngontrol respon dari luar, ya. Tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Karena kita bisa ngontrol diri sendiri, pada akhirnya ketika ketika ada sebuah sesuatu yang datang, kalau respon kita marah versus dengan respon kita yang sabar, respon kita yang diam, respon kita yang berpikir dan bertanya balik, everything lah ya. Jadi responnya berbeda-beda, masalahnya sama, responnya beda-beda nih, maka akan memberikan output yang berbeda juga, ya. Itu yang menjadi teori coaching, seperti itu. Dan itu harus didukung semua dengan emosi yang baik, dan kita mulai dengan heart rate yang rendah. So, gue bisa menyimpulkan, dan gue berani ngomong untuk sekarang ini, karena gue juga merasakan langsung ya, ada korelasinya antara lu punya body yang fit ya, pada akhirnya lu bisa lebih sehat, lebih bugar, terus lebih seger, lebih pinter, lebih cerdas ya. Gue kayaknya merasa manggil informasi dari kepala tuh biasanya dulu lebih lama ya, sekarang kayak lebih cepet tuh. Kemudian lu akan merasa lebih happy, lebih bahagia. Ada loh relasinya antara kita memiliki tubuh yang sehat, bugar, fit dengan yang tadi gue bilang. Oke? Pada akhirnya itu semua bisa menghasilkan yang namanya produktivitas. Kita akan lebih produktif dengan waktu yang sama, tapi bisa ngerjain lebih banyak, bisa ngambil keputusan lebih cepat. Dan pada akhirnya ketika kita bisa menghadapi semuanya dengan baik, harapannya percaya diri juga akan meningkat. Karena kita merasa menang dan kita bisa menghadapi semua masalah dengan baik. Meskipun mungkin masalah nggak beres, tapi at least kita menang terhadap kontrol diri kita. Ya, jadi kita bisa kontrol diri, which is itu nggak gampang. Itu adalah sebuah skill yang harus dilatih dan dipaksa. Seperti itu. Oke, this quote, I think itu aja. Ternyata lama juga ya, sampai 10 menit ini sharingnya. Ya, jadi semoga bermanfaat, dan I hope this video can motivating you in more exercise, more workouts, rajin gerak bersama dengan, nggak usah bersama dengan gue juga sih, ya bersama dengan diri lo tentunya. Oke, thank you guys. Lo suka videonya, subscribe, like, komen aja kalau ada pertanyaan. Stay fit, produktif, and percaya diri bersama dengan wellnesscoach.id. Oke, see you.